Lapor upacara peringatan Hari Lahir Kejaksaan ke-79 tahun 2024. Siap, laksanakan. Laksanakan. Inspektur upacara upacara peringatan Hari Lahir Kejaksaan Republik Indonesia ke-79 tahun 2024. Siap, dilaksanakan. Laksanakan. Sumber pada rasa jujur, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri pribadi dan keluarga, maupun pada sama manusia. Adil, sempurna dalam bertugas, dan yang berunsur utama, didikan rasa tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa, keluarga, sama manusia. Bijaksana, bijaksana dalam tutur kata dan tingkah laku, khususnya dalam penerapan tugas dan kewenangan. Jabat, layak, peran saya. Alih tempat. Sebelum kami membacakan amanat Jaksa Agung Republik Indonesia, izinkan kami menyampaikan pertama terima kasih atas pegawai BPNPR. Kemudian juga terima kasih kepada pelaksana upacara pada pagi ini. Jaksa Agung Republik Indonesia. Amanat Jaksa Agung Republik Indonesia pada upacara peringatan Hari Lahir Kejaksaan RI ke-79 tahun 2024. Jakarta, 2 September 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Segenap insan adiaksa dimanapun Anda berada yang saya banggakan, serta para peserta upacara, segenap hadirin dan undangan yang saya hormati. Sebelum memulai amanat ini, marilah kita bersama-sama sejenak mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, seraya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, hingga kita dapat berkumpul dan melaksanakan upacara peringatan Hari Lahir Kejaksaan Republik Indonesia ke-79 tahun 2024. Tepat pada hari ini, 79 tahun yang lalu, saat tentara Indonesia baru berumur 15 hari memproklamasikan kemerdekaannya, institusi yang kita cintai ini dilahirkan. Dilantiknya Mr. Direktur Gatot Karuma Miharja sebagai Jaksa Agung pertama bersama dengan pembentukan Kabinet Presidensial pertama di Indonesia, menandai mulainya peran Jaksa Agung dan kejaksaan dalam mempertahankan kedaulatan hukum Indonesia. Bapak Ibu insan adiaksa yang berbahagia, saat ini kejaksaan telah genap berusia 79 tahun. Di
Meski demikian, upacara peringatan Hari Lahir Kejaksaan baru pertama kali kita selenggarakan. Pasca diberlakukannya Keputusan Jaksa Agung Nomor 196 Tahun 2023 tentang Hari Lahir Kejaksaan Republik Indonesia. Penentuan dan penetapan Hari Lahir Kejaksaan pada tanggal 2 September 45 tidak ditentukan secara tiba-tiba, tapi melalui hasil penelitian panjang dari para ahli sejarah yang bekerja sama dengan Kejaksaan untuk menelusuri, menemukan, dan mengumpulkan arsip-arsip nasional yang tersebar di dalam maupun di luar negeri, terutama di Belanda. Mungkin sebagian dari kita bertanya-tanya, mengapa penetapan Hari Lahir Kejaksaan perlu ditentukan? Selain menjadi pengingat akan sejarah panjang perjuangan kejaksaan dalam menegakkan hukum dan keadilan negara kesatuan Republik Indonesia, penentuan Hari Lahir Kejaksaan ini memiliki urgensi di antaranya. Pertama, menegaskan keberadaan kejaksaan sebagai lembaga yang berdiri sejak awal kemerdekaan. Hal ini menunjukkan pentingnya peran kejaksaan dalam menjaga stabilitas dan keamanan negara. Kedua, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penegakan hukum dengan memperingati hari lahirnya. Kejaksaan mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap masalah hukum dan ikut serta dalam menciptakan lingkungan yang kondusif. Ketiga, memperkuat soliditas dan semangat kebersamaan di kalangan insan adiaksa. Peringatan ini menjadi momen bagi seluruh jajaran kejaksaan untuk saling mendukung dan meningkatkan kinerja. Keempat, mewujudkan komitmen kejaksaan bahwa kejaksaan dilahirkan untuk terus memberikan pelayanan terbaik dan selalu hadir di tengah masyarakat melalui penegakan hukum yang berkeadilan. Hadirin dan peserta upacara yang berbahagia, selama ini kita memperingati Hari Bakti Adiaksa tanggal 22 Juli setiap tahunnya. Mungkin masih banyak di antara kita yang menganggap peringatan Hari Bakti Adiaksa sebagai hari lahir kejaksaan. Padahal kejaksaan lahir jauh sebelum itu. Berbeda dari hari lahir, Hari Bakti Adiaksa mulai kita peringati sejak tanggal 22 Juli tahun 60. Pada tanggal tersebut terjadi perubahan mendasar pada struktur kelembagaan kejaksaan. Berdasarkan rapat kabinet memutuskan bahwa kejaksaan yang pada masa itu Departemen Kejaksaan menjadi lembaga mandiri terpisah dari Departemen Kehakiman sebagaimana yang dituangkan dalam Keputusan Presiden Nomor 204 Tahun 60. Oleh karena itu, kedepannya untuk menumbuhkan kesadaran terhadap hari lahir kejaksaan yang jatuh pada tanggal 2 September 45, maka peringatan Hari Bakti Adiaksa setiap tanggal 22 Juli cukup dilaksanakan hanya dengan kegiatan syukuran. Sedangkan peringatan Hari Lahir Kejaksaan Republik Indonesia setiap tanggal 2 September kita semua dapat melaksanakannya dengan upacara, syukuran, dan berbagai rangkaian kegiatan sederhana yang pada prinsipnya tanpa mengurangi makna dan kekhidmatannya. Para peserta upacara dan hadirin sekalian, pada peringatan Hari Lahir Kejaksaan ke-79 ini, kita mengangkat tema Hari Lahir Kejaksaan sebagai simbol terwujudnya kedaulatan penuntutan dan advokat jeneral. Tema besar ini mencerminkan komitmen kita dalam menjaga kedaulatan hukum dan peran sebagai advokat jeneral. Pemilihan tema ini menerjemahkan tugas utama kejaksaan sebagai pelaksana tunggal penuntutan. Kedaulatan penuntutan merupakan prinsip fundamental dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, di mana kejaksaan memiliki wewenang eksklusif untuk melakukan penuntutan dalam perkara pidana. Ini berarti hanya kejaksaan yang berhak menjadi pengendali perkara dan perwujudan single prosecution system. Sistem penuntutan tunggal bertujuan untuk menjamin kesatuan tindakan penuntutan, meningkatkan efektivitas dan efisiensi penegakan hukum, menjamin kepastian hukum, serta mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam penuntutan yang pada akhirnya dapat mewujudkan cita keadilan masyarakat. Selanjutnya, advokat jeneral sebagai kewenangan atributif yang diberikan kepada Jaksa Agung untuk berperan sebagai pengacara negara. Jadi di sini kejaksaan selain sebagai penuntut umum tertinggi juga sebagai pengacara negara.
Tugas ini tidaklah mudah. Kita sering dihadapkan pada berbagai tekanan, baik dari dalam maupun dari luar, yang berpotensi mengganggu integritas dan kemandirian penegakan hukum. Namun sebagai insan kejaksaan yang menerapkan nilai-nilai Trikrama Adiaksa, memiliki tanggung jawab besar untuk tetap teguh berdiri di atas prinsip-prinsip hukum dan keadilan. Sebagai satu-satunya pemegang kewenangan penuntutan negara ini, sekaligus simbol kedaulatan penuntutan, tentunya tidak boleh ada kekuatan lain yang dapat mengintervensi atau mengarahkan proses hukum yang kita jalankan. Setiap tindakan yang dilakukan haruslah mencerminkan sikap tegas dalam menjaga independensi kejaksaan. Dengan demikian, kedaulatan penuntutan dan peran advokat jeneral merupakan dua hal yang saling berkaitan erat dalam upaya mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Insan adiaksa dimanapun berada, dalam era globalisasi saat ini, tantangan yang dihadapi oleh kejaksaan semakin kompleks. Namun saya yakin, dengan soliditas dan profesionalisme yang tinggi, kejaksaan mampu menjawab tantangan tersebut. Sepanjang perjalanan waktu yang telah dilalui, Kejaksaan Republik Indonesia telah membuktikan diri sebagai lembaga yang dinamis dan terus bertransformasi menghadirkan keadilan yang humanis kepada masyarakat. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, Kejaksaan Republik Indonesia telah menunjukkan sejumlah capaian signifikan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga penegak hukum. Pencapaian ini mendapatkan apresiasi dari masyarakat yang menjadikan Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang paling dipercaya oleh masyarakat. Sebagai salah satu dalam pilar penegakan hukum, Kejaksaan menjadi harapan masyarakat dalam mewujudkan keadilan. Oleh karenanya, dalam menjalankan tugas ini, saya paham benar bahwa kita akan menemui banyak sekali tekanan, hambatan maupun godaan. Kita harus teguh berpegang pada prinsip integritas, profesionalisme, dan kejujuran. Dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip ini, maka kita dapat menjaga martabat diri dan marwah institusi. Apalagi saat ini masyarakat telah menitipkan kepercayaan kepada kita, sehingga menempatkan kita menjadi lembaga penegak hukum yang paling dipercaya publik. Jangan nodai dan mengkhianati kepercayaan masyarakat. Capaian baik kejaksaan selama ini jangan sampai membuat kita berpuas diri. Tantangan di masa depan masih sangat banyak. Oleh karena itu, saya mengingatkan seluruh jajaran kejaksaan dari pusat hingga daerah untuk terus menjaga kepercayaan publik ini. Kita harus terus berinovasi dan mengembangkan diri. Bekerjalah dengan hati nurani, junjung tinggi nilai-nilai kejujuran, integritas, profesionalitas dalam setiap tindakan. Ingat, masyarakat selalu mengawasi dan menilai setiap langkah yang kita ambil. Kita semua adalah etalase wajah kejaksaan. Untuk itu jaga diri, jaga institusi, jangan merusak nama baik institusi dengan tindakan tidak terpuji. Karena kepercayaan publik adalah indikator keberhasilan kita dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum. Segenap warga Adiaksa yang saya cintai, sejalan dengan tema hari lahir tahun ini, saya ingin menekankan pentingnya semangat jiwa korsa dalam menjalankan tugas kita. Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan, in and on the bar. Kita semua memiliki peran penting dalam menjaga kesatuan kebijakan penuntutan. Tidak ada keberhasilan yang dapat kita capai secara individual. Keberhasilan kejaksaan adalah hasil kerja keras kolektif dari seluruh insan dan jaksa. Oleh karena itu, mari kita terus perkuat soliditas dan kerjasama, saling mendukung dan membimbing satu sama yang lain dalam menjalankan tugas. Ingatkan jika ada rekan yang salah di jalan. Kepada para adiaksa muda, saya berpesan, jadikan hari lahir kejaksaan ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen dan semangat pengabdian. Bangun kualitas diri dengan mental, akhlak, adab dan moral yang baik dalam mengemban tugas-tugas ke depannya. Belajarlah dari para senior, teladani integritas mereka,
dan teruslah berkembang menjadi adiaksa yang tangguh. Ke depan tongkat estafet penegakan hukum akan berada di tangan kalian. Oleh karena itu, persiapkan diri sebaik mungkin, kembangkan wawasan, dan jangan pernah berhenti belajar. Bapak, Ibu peserta upacara yang saya hormati, sebelum menutup amanah ini, saya ingin sekali lagi mengajak kita semua untuk menjadikan peringatan Hari Lahir Kejaksaan ini sebagai titik tolak untuk memperbaharui semangat pengabdian dan dedikasi kita kepada bangsa dan negara. Kita adalah benteng terakhir keadilan. Kita adalah pengawal kedaulatan hukum. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas segala kontribusi yang telah diberikan oleh seluruh insan adiaksa. Teruslah bekerja dengan penuh semangat, teruslah menjaga integritas, dan teruslah berjuang untuk mewujudkan keadilan di negeri ini. Selamat Hari Lahir Kejaksaan Republik Indonesia ke-79 tahun 2024. Beriring doa dan harapan, semoga Korps Adiaksa semakin baik, tangguh, dan jaya, serta Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan kesehatan, perlindungan, dan kekuatan kepada kita semua, sehingga dapat terus memberikan kerja dan karya nyata yang terbaik bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Amin, amin ya rabbal alamin. Dirgahayu Kejaksaan Republik Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jaksa Agung Republik Indonesia, Burhanuddin. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan rangkaian upacara peringatan Hari Lahir Kejaksaan Republik Indonesia ke-79. Ini tentu kita berharap semoga kejaksaan ke depannya dapat memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Terima kasih. Selamat Hari Lahir Kejaksaan Republik Indonesia.